Saudara Arab Saudi sukses melenggang ke putaran final Piala Dunia 2026. The Green Falcons memastikannya usai menahan Irak 0-0 di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sebelumnya Arab Saudi mengalahkan Indonesia 3-2. Di klasemen akhir grup B, perolehan poin dan selisih gol Arab Saudi sama persis dengan Irak. Namun Arab Saudi berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol yakni 3-1 milik Irak. Sementara Irak harus menjalani babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu nasib pelatih timnas Patrick Kluivert ditentukan pada rapat Exco PSSI. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengatakan PSSI tunggu laporan manajer sekaligus Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Menurutnya, rapat Exco akan dilakukan setelah Sumarji menyerahkan laporan perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Zainuddin Amali memastikan lanjut atau tidak Kluivert sebagai pelatih timnas akan ditentukan dari hasil rapat Exco. Kita mengambil keputusan dalam rapat Exco itu adalah laporan Ketua BTN sekaligus manajer tim. Saya tunggu keseluruhan perjalanan, kan Pak Marji ini ikut dari sejak babak-babak masih STY kan? Iya, itu. Jadi nggak sepotong-sepotong kita, nggak spot gitu loh. Keseluruhan, saya tadi udah ingatkan Pak Marji persiapkan, jadi begitu diundang untuk memberikan laporan ya Pak Marji harus menyampaikan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto setelah timnas gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan permintaan maaf itu disampaikan Erick dalam rapat terbatas setelah Prabowo kembali dari Mesir. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus memohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Pasca kegagalan di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih Patrick Kluivert tidak ikut pulang ke Indonesia bersama para pemain. Manajer timnas Sumarji menyebut Patrick Kluivert dan staf pelatih langsung pulang ke Belanda setelah kekalahan dari Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pak, ada staf pelatih yang ikut pulang ke Indonesia nggak? Staf pelatih yang... Nggak ada, semuanya kembali ke Belanda. Kini muncul desakan agar Patrick Kluivert dan stafnya segera diganti. Salah satunya disuarakan penasihat Semen Padang FC, Andre Rosiade. Menurutnya tidak ada masalah jika PSSI memanggil kembali Sintayong. Dia mencontohkan keputusan Arab Saudi yang memanggil lagi pelatih Hervé Renard. Kalau saya, tidak ada salahnya kalau kita bawa kembali Coach Sintayong untuk kembali ke Indonesia. Dalam dunia sepak bola CLBK itu biasa. Anda lihat pelatih Arab Saudi yang mengalahkan kita di round 4 kemarin, itu adalah pelatih yang sudah pernah dipecat oleh Arab Saudi, lalu ditarik kembali menjadi pelatih Arab Saudi dan mengalahkan kita di round 4 kemarin. Jadi dalam dunia sepak bola, CLBK itu hal yang wajar dan lumrah. Publik menunggu evaluasi dan keputusan terkait pelatih dan masa depan timnas. Perbaikan perlu dilakukan untuk memperbaiki penampilan skuad Garuda di laga-laga berikutnya. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kegagalan menuju Piala Dunia 2026 membuat kursi pelatih timnas yang saat ini diduduki Patrick Kluivert memanas. Kini muncul nama-nama yang disebut-sebut cocok menggantikan Kluivert. Nama Sintayong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025.
Nama lainnya adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses mempersembahkan gelar Piala Teluk 2023. Ada juga nama Timur Kapadzé. Dia dipercaya memimpin Uzbekistan di 4 laga sisa di grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya dari 4 pertandingan itu, Uzbekistan 2 kali menang dan 2 kali imbang, sekaligus lolos Piala Dunia 2026 pada 6 Oktober 2025. Dia turun pangkat menjadi asisten pelatih mendampingi Fabio Cannavaro. Nasib Patrick Kluivert masih jadi tanda tanya usai gagal bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Rapat evaluasi PSSI bersama jajaran Exco akan menentukan apakah Patrick Kluivert dipecat atau dipertahankan jadi juru taktik timnas Indonesia. Bagaimana mekanisme pergantian pelatih dan siapa yang cocok menggantikan Kluivert? Kami akan membahasnya bersama analis sepak bola Gita Suwondo dan komika sekaligus mantan pemain sepak bola Oki Rengga. Selamat petang Bung Gita, selamat petang Bung Oki. Selamat petang. Selamat petang. Ya, ini pura-pura bahagia doang kayaknya ya wajahnya ya. Oke, gini, kalau kita bikin catatan setidaknya ada beberapa dosa Kluivert. Terakhir mungkin yang paling bikin publik kecewa ketika kita gagal menuju Piala Dunia. Lalu kemudian muncullah tagar begitu ramai di media sosial, masyarakat meminta pergantian kapten kita, pergantian pelatih di timnas. Saya langsung ke Bung Gita dulu. Bagaimana sebenarnya mekanisme pergantian pelatih timnas? Apa yang bisa dilakukan? Berapa lama waktunya? Sebenarnya kalau mau cepat ya cepat saja ya. Kalau kita bicara kemarin kan Sintayong tahu di AFF 2024 walaupun tidak dengan squad yang memadai saat itu, toh pada saat dia ingin dipecat ya dipecat aja. Jadi masih tetap tergantung dengan rapat Exco dan rapat federasi bagaimana memutuskannya. Kemudian kalau kita bicara keseluruhannya kan sebenarnya kenapa masyarakat marah itu adalah janji Kluivert pada saat dia datang di bulan Januari. Ya. Dia bilang dia akan menyuguhkan kemenangan, dia akan bermain cantik. Sekarang dua-duanya tuh nggak dapat. Dia nggak main cantik, dia juga nggak mencatat kemenangan. Itu artinya dia mencatat kemenangan 2 kali lawan Bahrain, lawan Cina dengan tidak bermain cantik. Itu diterima oleh rakyat bahwa ada perbaikan pada saat setelah kalah dari Australia. Tapi kemudian beberapa pertandingan, bahkan pertandingan persahabatan melawan Lebanon kan dia tidak memainkan game plan-nya dia. Dia mentok, tidak cetak gol, tidak shot on target. Jadi ini tadi janji-janji dia yang tidak tercapai, ini yang membuat masyarakat kemudian mengatakan walaupun federasi sudah bilang targetnya adalah 2030, tapi masyarakat bukan cuma sekedar target, janjinya dan sampai mana janji ini akan berjalan. Karena kalau menurut saya, Kluivert itu tidak punya game plan B kalau pas saat game plan A-nya berantakan. Ini yang terjadi dalam beberapa pertandingan dia. 4 kali dia kalah, 3 diantaranya dengan formasi yang salah. Hanya melawan Irak formasi yang benar ya, memang kita kalah karena ada faktor luck dan segala macam lainnya, memang dia kalah karena tidak menjalankan game plan-nya. Jadi menurut Anda sebenarnya evaluasi terhadap Kluivert ini terlalu lama dilakukan? Ya harusnya ya nggak terlalu lama ya, harus ada rapat Exco dalam waktu cepat. Kabarnya kan masih tertunda dengan ada kesibukan dari Pak Erik, kesibukan keluarganya. Tapi setelah itu harus ada tindakan, setidaknya ada rapat Exco, ada rapat evaluasi, dan dengan tidak datangnya Kluivert dan pasukannya ke sini itu sudah tanda tanya besar. Kenapa dia tidak datang untuk diminta evaluasi? Karena setelah kita kalah dari China di away, itu Sintayong datang untuk ada evaluasi dari Exco saat itu. Dia datang, dia dengan gentle berhadapan dengan Exco untuk untuk diminta evaluasinya. Ini tidak terjadi dengan Kluivert. Dia menghindar, entah dia takut, entah dia tidak mau berhadapan atau bagaimanapun, saya juga nggak tahu. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja? Yes, iya. Oke, baik. Saya ke Bung Oki. Kalau menurut Anda sendiri, bagaimana sih kinerja dari Kluivert? Saya coba kita lihat ya, dari awal Kluivert tampaknya sejak awal pun dia menjadi pemimpin di timnas sudah banyak kritikan. Pada masa kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dia juga dianggap telah melakukan kesalahan begitu karena menyusun pendekatan taktik yang kurang pas. Kemudian kita lihat kemarin yang bikin masyarakat juga marah, penentuan starting 11 melawan Arab Saudi sehingga kita kalah tumbang 2-3 dari Green Falcons. Lalu kemudian kita gagal melenggang ke Piala Dunia. Anda marah sama Kluivert di bagian yang mana? Di bagian pemilihan dia sebagai pelatih dari awal saya udah marah sebenarnya. Anda marah ke Erick Thohir? Sudah pasti, karena
semua federasi, semua pengamat sepak bola bilang sepak bola kita itu butuh proses, kita butuh proses yang panjang. Sepak bola itu bukan kayak sulap yang bisa dibalikan, membalikan telapak tangan gitu-gitu. Kita semua tahu, ketika Sintayong dikasih berproses, kita lihat ada progresnya di sepak bola kita. Kita semua bahagia dengan apa ya, peluang-peluang dengan prestasi yang dikasih Sintayong ke kita. Namun di tengah kompetisi yang lagi krusial, terjadi pergantian pelatih. Kemarin saya sempat bilang, ini adalah hal yang tidak baik untuk sebuah tim sepak bola. Karena tetap butuh adaptasi dan proses. Tapi apapun itu, ketika Patrick Kluivert datang, aku tetap memberikan dukungan, berharap semoga apa ilmu yang dia punya bisa diterapkan di timnas Indonesia. Ternyata setelah kita lihat sampai pertandingan terakhir, kita semua harus sadar bahwasannya dia tidak punya ilmu untuk menanganin sepak bola kita. Harus kita akuin, dia nggak punya ilmu. Dia pelatih yang tidak punya ilmu. Mungkin segala macam taktiknya itu dikasih dari Alex Pastor atau Dani Lanza. Tapi kalau untuk seorang Patrick Kluivert, dia benar-benar seorang pelatih yang tidak punya ilmu untuk menanganin sebuah timnas sepak bola negara itu kayak, kenapa kalau misalnya, kalau kita gagal dengan Sintayong, kita jauh lebih ikhlas ketimbang kita gagal dengan Patrick saat ini. Jadi menurut Anda Kluivert lebih baik dipecat saja dari rapat nanti di Exco? Sudah pasti, kenapa kita mempertahankan pelatih yang nggak ada ilmunya? Meskipun catatannya 3 kali menang, sekali imbang, 4 kali tumbang. Ini ya, catatan itu bukan catatan yang baik. Kecuali dia datang di semua pertandingan. Kalau misalnya lawan Jepang kita kalah, tapi kita punya kualitas main yang bagus, mau segala macam. Kita sebagai penikmat, pecinta sepak bola juga pasti, ada perkembangan nih di permainan timnas Indonesia. Enggak ada perkembangan, malah makin berantakan. Kalau seandainya 2-3 tahun lagi dipegang Patrick, mungkin ada perubahannya. Tapi kita udah nggak butuh itu. Kan kita kemarin dijanjikan targetnya lolos Piala Dunia. Kalau memang kita sepakat diganti, jadi siapa kira-kira yang cocok untuk menggantikan Kluivert, Bung Gita? Saya, oke. Sebenarnya susah juga ya. Ada beberapa nama yang pantas. Tapi gini, yang penggantinya haruslah orang yang bisa menguasai ruang ganti. Kenapa? Karena kita banyak pemain diaspora sekarang. Kita banyak pemain-pemain yang bermain di Eropa. Tanpa mengecilkan arti pelatih lokal, apakah pemain-pemain ini akan menganggap kalau pelatih lokal yang memegang? Itu aja. Kemudian kita kan sekarang gini, Kluivert itu kontraknya berakhir di Februari tahun 2026. Opsi 2 tahunnya kalau tidak diambil dia akan berakhir di 2026. Kalau dia diganti kan masih ada Alex Pastor. Yang dibutuhkan sekarang adalah pelatih yang bisa menjadi media darling, disukai oleh media, disukai oleh supporter, disukai oleh masyarakat. Dan saya rasa dengan kinerja Alex Pastur selama Januari sampai sekarang, dia masih dianggap oleh masyarakat. Kenapa dia tidak gitu loh. Kemudian kalau ada pelatih yang lain, ya bisa berandai-andai. Misalnya pelatih yang sudah pernah sukses di Liga Indonesia seperti Bernardo Tavares. Kemudian ada lagi kalau mengacu ke luar negeri, saya juga agak tinggi kalau kita ingin mengambil Timur Kapadze. Apakah dia akan berhasil? Karena Timur Kapadze berhasil bersama Uzbekistan dengan bank pemain Uzbekistan itu luar biasa. Artinya homegrown players mereka kan mulai dari under 13, under 15, under 17. Sehingga dia sudah banyak sekali pemain yang bisa dia comot untuk dimainkan. Di sini kan dia tidak terlalu mengerti pemain-pemain kita karena dia belum pernah ada di Liga 1, belum pernah mengawasi Liga 1. Kalau dia datang ke sini, ya berarti dia harus dari nol lagi untuk mengawasi hal. Jadi menurut Anda daripada melakukan penyesuaian yang baru lagi, lebih baik Alex Pastor yang jadi kaptennya? Iya, Alex Pastor kan sudah mengetahui dan dia kan dikenal di Eropa sebagai ahli taktik. Mungkin, tapi sekarang persoalannya adalah gini, kalau saya dibawa oleh seseorang, misalnya saya dibawa oleh Patrick Kluivert, saya asistennya. Kalau Patrick Kluivert dipecat, apakah saya akan tega untuk melanjutkan tugasnya? Itu masalah moral ya, masalah norma dan segala macam. Tapi kalau kontraknya sudah berakhir, ya kenapa tidak coba ditawarkan kepada Alex Pastor dan juga Dani Lanza? Siapa tahu mereka berkeinginan untuk hal yang sama. Dan kita kan sekarang ada FIFA Matchday bulan November, ada Piala AFF bulan Juli sampai Agustus tahun depan, dan ada Piala Asia Januari tahun 2027. Hal-hal seperti ini yang harus cepat dipikirkan oleh PSSI kalau ingin mencari pengganti dari Kluivert. Kalau Sintayong saya pikir juga walaupun masyarakat pengen, saya rasa Sintayong juga nggak pengen juga balik ke sini ya. Saya nggak yakin dia mau gitu loh. Oke, baik. Bung Oki,
Anda setuju kalau Alex Pastur yang menggantikan atau justru Anda punya nama lain, misalnya STY balik lagi aja ke Indonesia? Nanti dijawab, tetap bersama kami saudara di Kompas Petang.